أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات في البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنات وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان الطاهر رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. Sami'un ay qaumuhu sami'an, artinya yang mendengar. Allah sidin itu yang mendengar, maka mustahil yang tuli. Dalilnya yaitu sama dengan dalil sifat sama. Allahu sami'un alim. Sebagaimana sudah kita yakini bahwa pendengaran Allah yaitu etikat Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa pendengaran Allah itu kada sama dengan pendengaran makhluk, kada ada sesamaannya. Kalaunya pendengaran makhluk itu pakai alat, pakai telinga, sedangkan Allah ada samaan kayak itu. Kalau pendengaran makhluk terbatas, bisa kita mendengar itu parah hanya menjauh pada mendengar. Kalau Allah kadang kayak itu, maka pendengaran Allah ini kadada sasamaannya atau kadada rupa-rupa yang mungkin kalau kita bayang-bayangkan. Maka apapun yang kita bayang-bayangkan lain kayak itu. Nah, itu kesimpulannya. Seluruh makhluk membayangkan pandangan Allah mungkin kayak gini lain berarti. Maka seluruh yang dipikirkan oleh makhluk ada kayak itu. Lalu kayak apa pendengaran Allah Ta'ala? Ada yang tahunya melainkan Allah itu sendiri. Hanya etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau misalnya ada pengumuman kurang dari mana, kurang dari aras kan misalnya, namanya tahulah aja pendengaran Tuhan. Karena aku menjelaskan dia, karena usaha di asing itu, karena pendengaran Allah yang kayak apa, ada yang tahunya kecuali hanya Allah. Nah, lalu pendengaran Allah ini kada terbatas hanya sekadar suara saja yang didengar, benda pun didengar oleh Allah. Bukan hanya suara yang didengar oleh Allah, benda pun didengar oleh Allah Ta'ala. Itu etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, kita yakin sudah bahwa Allah itu mendengar, ada yang bisa menghalangi pendengaran Allah, maka bahwasanya ia senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala dan banyak memberi syukur kepadanya dan banyak minta doa padanya adanya. Jadi ada tiga suruhan di sini. Pertama, memuji Allah, mumpung digunakan memuji sidin. Yang kedua, berterima kasih, bersyukur dengan Allah. Yang ketiga, meminta doa. Nah, maka di antara yang tiga ini yang dibahas itu sebenarnya doa. Arti doa itu meminta. Maka doa ini bila kita ucapkan di muntung, kita tujuakan kepada Allah, berarti ada yang dipinta dalamnya, ada yang diharap oleh Allah Ta'ala. Nah, maka
pemahaman doa terbagi dua ulang. Nah, ada doa yang dipahami secara zahiriyah, secara zahir. Ada doa yang dipahami secara batiniyah, secara batin. Nah, apabila kita belum bujur-bujur belajar secara mendalam tasawuf, maka kita memahami doa itu biasanya secara zahiriyah saja. Yaitu doa ini adalah alat atau bacaan atau permintaan yang kita tujukan kepada Tuhan supaya Tuhan mau memberi lawan kita apa yang kita pinta, maka disebut itu doa namanya, atau meminta ya kita. Nah, ini pemahaman kebanyakannya, pemahaman orang-orang minas salihin, orang-orang salih kayak ini, pemahaman orang-orang yang awamul muslimin kayak ini. Lalu doa itu dijadikan sebuah sarana utama untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita mengharap kepada Allah, untuk kita minta kabulkan hajat kepada Allah Ta'ala. Maka doa inilah yang kita jadikan andalan. Jadi bila kita ada hajat sesuatu, berdoa kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita ada keinginan, harapan, berdoa kita kepada Allah Ta'ala. Nah, ini akhlak orang-orang saleh. Jadi orang-orang saleh itu berdahulu melapor lawan Allah Ta'ala. Apakah yang terjadi lawan diri mereka itu? Lawan makhluk dulu, lawan Allah dulu melapornya. Nah, melapornya itu dalam bentuk doa namanya. Ya Allah, ulun garing sudah seminggu, sembuhkan ulun. Nah, ini kan ada kisah lawan makhluk dan akhlak orang saleh ini. Karena ini bisa keyakinan Allah itu mendengar permintaan hambanya. Nah, maka muntong nang kaya itu berpahala karena kita disuruh berdoa. Nah, muntong nang kaya itu berpahala. Jadi jangan sampai kita lawan Allah Ta'ala itu tak dahulu berkisah lawan makhluk masalah kita nih, permintaan kita, hajat kita, ujung-ujungnya kita bila sudah lawan makhluk ada kawan lagi hanya berdoa. Nah, ini luput nih. Bila sudah yang di sini gagal, di situ gagal, nyanyong sudah kepala hanya berdoa. Nah, padahal berdoa ini yang berdahulu. Berdoa yang berdahulu. Bila sudah berdoa berdahulu, kita meminta lawan Tuhan hajat kita ini itu segala macam, kita melapor di kita, wah ini bahasa orang ini curhat Allah Ta'ala. Nah, karena bila Allah mengabulkan, hanya kita memuji sidin, lalu kita berterima kasih lawan sidin atas nikmat yang sudah sidin beri, atas pengkabulan hajat terhadap apa yang kita harapkan. Lalu kita berterima kasih lawan sidin, memuji, bertambah cinta kita lawan sidin karena sidin sudah mengabulkan hajat kita. Nah, ini pemahaman doa minat zahir namanya, pemahaman doa secara zahiriyah. Ini yang diutamakan. Jangan sampai kita bila ada sesuatu terjadi lawan kita, lawan Tuhan itu berdua. Jangan berdahulu lawan Allah Ta'ala dalam bentuk berdoa. Apakah yang terjadi di dalam diri kita ini, atau dalam keluarga, atau dalam usaha? Allah berdahulu kita melapornya, lalu meminta. Karena bila dikabulkan Allah Ta'ala, kita puji sidin, bersyukur kita lawan sidin. Nah, satu ini pemahamannya. Nah, jadi urutannya, nah, berdoa dulu. Apakah terhadap masalah kita ini, Allah dulu berurusan sidin pang yang kuncinya ya. Kalau dan itu bila jatuh kabul, jangan teringat memuji Allah, lalu berterima kasih lawan sidin, jangan teringat. Nah, berterima kasih ini kita bagi dua. Ada berterima kasih kepada Allahnya, ada berterima kasih kepada makhluk sebagai sebab yang Allah jadikan sebab terjadinya kabul hajat kita. Jadi makhluk yang dijadikan sebab kabul hajat kita itu diterima kasih juga. Nah, itu urutannya berdoa, memuji Allah, bilanya kabul. Nah, lalu berterima kasih dengan Allah dan dengan makhluk yang dijadikan Allah sebab terkabulnya hajat kita. Nah, ini termasuk pemahaman doa secara zahir. Nah, lalu ada yang lebih istimewa dari ini.
Yang disebut ujar Nabi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Cak orang bahasa ini esensinya ibadah. Intisarinya ibadah itu doa. Nah, kalau kita memahami doa secara yang kayak penjelasan dulu di awal tadi, ada masalah berdoa lawan Allah, minta kabulkan, minta selesaikan Allah Ta'ala. Bila sudah berhasil memuji lawan Allah, itu belum masuk, belum sampai ke derajat ad-du'a'u mukhul ibadah. Belum lagi itu, cuma sudah bagus. Di mana bagusnya? Ini mengutamakan Allah dalam hidupnya, mengutamakan Allah sebagai pembaca solusi dalam kehidupannya. Nah itu di situ bagusnya. Ada yang berkisah-kisah lawan makhluk tuh, curhatnya ke makhluk, ada Allah Ta'ala. Nah, cuma nangkaya itu, walaupun ini akhlaknya orang-orang saleh, belum lagi mencapai derajat mukhul ibadah yang menjadi Nabi ad-du'a mukhul ibadah. Nah, apa yang dimaksud dengan doa itu adalah otaknya ibadah. Doanya otak ibadah itu iya ujar aku sudah tahu ya sini. Jadi berdoa itu kadudi nomor 3. Nah, cuma yang bukan berarti yang kadudinya menjadi nomor 3 ini seperti orang yang awam yang melawan makhluk itu berkisah-kisah hanya berdoa bila sudah makhluk ini pumput pikiran hanya ke Allah, itu maksudnya. Nah, kalaunya orang yang menghendaki memahami doa secara batin doa hanya berdahulu memuji Allah satu. Berterima kasih lewat Allah buat bersyukur bagi kita. Arti bersyukur ini kan dalam pemahamannya cuma memuji Allah Ta'ala dulu. Nah, hanya berdoa betul di. Penjelasannya kayak apa? Nah ini. Permulaan tadi kan bila dapat masalah langsung berdoa, ya Allah, dari sembuhkan Allah. Nanti belum ada hobi ibadah mereka ini nang bagi orang sakit, rinyut belum tasbih. Ada yang biasanya 1000 timbul 100 ribu mana mengetiknya. Nah, biasanya lu 1000 aja nih, kada kau 1000, 100 ribu kelilingnya sakit menggigil Tuhannya. Nah, sembuhkan Allah. Nah, sudah kayak itu akhirnya berobat. Nah, ini akhlak orang saleh dalamnya. Bilanya kabul hajatnya, berterima kasih lawan Tuhan, memuji lawan Tuhan. Nah, itu ada orang saleh bagus sudah. Cuma ini memahami doa secara zahirnya. Nah, kalau orang memahami secara batinnya, doa tadi urutannya pas kayak sini nah sebenarnya. Pertama dulu senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah. Jadi bila datang sesuatu lawan kita, sesuatu yang kada nyaman misalnya, itu jangan berdasarkan meminta lawan Tuhan dikeluarkan dari kada nyaman itu. Kada berdasarkan meminta lawan Allah Ta'ala angkat tangan kada. Tapi apa langkah pertama? Memuji lawan Allah. Nah, sini arahan Nabi sudah tahu memuji dulu lawan Allah. Misal garing. Jadi garing ini diguling-gulingin dulu. Kamu jangan berdasarkan diusir. 3 hari dulu kita guling-guling. Masuk 3 hari di sini ada waktu kita dulu menganggap bahwa garing ini pemberian Allah yang layak kita terima sebagai tamu, itu maksudnya. Layak kita terima sebagai tamu. Karena ini sebagai tamu datang dari Allah, kita puji garing ini, kita puji Allah yang sudah memberikan kita garing. Maka ucapan orang yang kena musibah, yang paham pinandu lawan Allah bila memberikan sesuatu lawan kita mustahil kada bagus, tetap kita memuji lawan Allah walaupun kita garing. Masalah berdoa itu nomor 3 dulu. Nah, kita puji alhamdulillah kita. Kenapa juga garing alhamdulillah? Tapi aku bilang alhamdulillah karena datang dari Allah. Mustahil yang datang dari Allah kan baik. Nah, bagaimana kita sudah lakukan lawan orang saleh tadi. Ini orang tegar jadi wali enggak ini. Kalau yang orang saleh biasa aja berdoa dulunya. Bila kabul hanya memuji. Bila kada kabul mandeng aja dulu. Nah, yang kurang cagar diangkat Allah kekasihnya, datang musibah, datang yang kada nyaman, ini memuji lawan Tuhan dulu. Ada hendaknya menganggap bahwa garing ini kada bagus. Alhamdulillah. Tamali mau sedikit inilah. Memang kayak itu dasar kali. Oke, orang hendak jadi jenderal bintang 4 tuh pada orang mudah ya Allah. Nah, jadi
yang datang dari Tuhan yang ada nyaman itu tetap Allah dipujinya. Nya kada memprotes di kita. Nya bisa kadang-kadang kita tuh berdoa, padahal doa itu sebagai bentuk protes kita lawan Tuhan. Hati-hati. Nah, ada ini kada dipujinya Allah Taala, datang musibah, datang bangkrut, dipujinya Allah Taala. Alhamdulillah. Nah, kawalan begitu pian. Ini tulisannya kayak ini kan dulu, muji dulu tulisannya. Nah, memuji Allah Taala, berterima kasih Allah Taala, bersyukur. Nah, orang yang kawa memuji Allah ketika dijulungi Allah yang kada nyaman, kada sesuai lawan nafsunya, ini yang disebut maqam ridha badannya. Ridha, maqam ridha baru ridha. Artinya kayak apa ya. Terima kasih. Lalu bersyukur, walaupunnya dalam keadaan garing, posisi atau keadaan dirinya kada berubah. Yang dahulu 1000 salawat tetapi 1000 salawat. Itu naran bersyukur. Yang rajin biasanya 1000 istighfar tetapi 1000 istighfar. Yang biasanya pagi sore baca ratib atas, biarnya garing tetapi pagi sore ratib atas dibacanya. Yang orang saleh yang pemulaan tadi aslinya kan 1000 salawat, dapatnya garing 100. Saya ini jalan aja. Ada 1000. Ya Allah, sembuhkan ulun aja. Engkau 1000 kayak biasa pulang. Nah, ini orang saleh ngarannya. Kalau orang yang cagar diangkat Allah jadi kekasihnya, dapat sesuatu yang kada nyaman, tetap memuji Allah karena menganggap ini baik aja. Dan kada berubah keadaan dirinya, tetap bersyukur. Arti bersyukur itu kan ada 3 syukur ini. Syukur lawan untung, alhamdulillah. Syukur lawan hati, tetap himung lawan Allah. Nah, syukur orang bertubuh tetap beribadah lawan Tuhan kada berubah. Ibadah itu yang disebut memberi syukur naranya. Nah, berdoa apa? Berdoa bukan inya berdoa langkah ketiga, bukan karena inya hendak minta rubah dari keadaan sini ke keadaan ke sana, ada. Nah, ini yang disebut nuhul ibadah. Inya berdoa semata-mata ubudiyah. Inya berdoa semata-mata menjalankan perintah Allah. Jadi misalnya ini diberi Tuhan garing, alhamdulillah mana yang beri garing. Sebab dalam garing ini ulun yakin ada penghapusan dosa, ada pengangkatan derajat, ada pemeliharaan Allah. Dalam garing ini ada sesuatu anugerah yang kenal yang kita kada tahu. Yang tahunya kita mungkin sudah dalam kubur kah, di padang mahsyar kah, yang tahunya anugerah yang dalam garing ini Nah, lalu nya kawan garing itu. Nah, tetap Allah dipujinya dan dia tetap bersyukur. Kada berubah keadaan posisinya, cak ibarat wirid tetap kada berubah walaupun digaring. Nah, lalunya berdiam dulu sebenarnya. Ini kan kenapa doa asalnya? Cuma kan gara-garanya sudah belajar semalam sempat 20 Allah bersifat kalam, Allah bersusuruh, jar Allah Taala nyawa berdoa lawan aku, meminta lawan aku. Tuna nyawa garing, minta sembuh lawan aku. Ulun Allah haina tahu bang yang narang garing itu pian yang menjulungi. Ulun anggap seluruh yang datang dari pian bagus saja. Jadi ulun kan meminta gini kalau kada meminta lawan pian ulun sembuh karena garing ini datang dari pian juga. Mantap ya Allah Taala. Cepat tetapi aku tuju mendengar suaranya berdoa meminta. Nah, jadi betahun pulang si hamba ini pian menurun berdoa atau juga pian mendengar suara ulun. Ya Allah Taala katuju aku memintai. Maka itu Allah yang berdoa lawan pian. Nah, berdoanya ini karena memandang Allah katuju lawan kita berdoa. Itu disebut ubudiyah darahnya. Menjalankan perintah Allah. Ya Allah Taala nyawa berdoa lawan aku. Sebab bila nyawa berdoa lawan aku, di situ ada 2 isyarat yang tergambar dalam orang berdoa. Pertama, nyawa menghambakan diri lawan aku. Kedua, nyawa mengikrarkan bahwa aku ini Tuhan. Nah, lalu kita berdoa memadahkan bahwa kita ini hina di hadapan Allah dan memadahkan bahwa Allah ini mulia, penguasa, suci, pemurah. Tergambar seluruhnya itu di dalam atau di waktu kita berdoa lawan Tuhan. Kita meminta ya Allah di kita. Ini orang yang makamnya hendak jadi wali nih. Nah, waktu ini meminta ini kadada meminta ini mendukung atas kehendak nafsunya kadada. Walaupun hendak sembuh dari sakit kadada, cuma tetapnya meminta. Nah,
kali sedikit dipaham dengan Iyun kan. Tetapnya meminta, cuma memintanya ini karena hendak menampakkan bahwa Allah Ta'ala itu sugih, makanya dipintai. Allah Ta'ala itu kawa baulah sembuh, makanya dipintai. Selain dari Allah ada pemurah sembuh. Allah itu pemurah, Allah itu maha kuasa. Di mana terlihat? Tentu terlihatnya waktu kita berdoa meminta. Mas, yang mudah dipahami dina ulun berkawan kawan Pak Haji ini dina bertamu pinggir jalan. Lalu minta tong duit julun, mau sidin. Isyarat apa tuh? Bisa di situ kita baca ada dua. Pertama, memandangkan ulun kan duitnya kalau hina kada, hina. Isyarat kedua, sidin orang sugih, mulia kada sidin. Maka waktu ulun meminta itu sama yang memedahkan ulun dihina dan sama yang memedahkan sidin sugih. Nah, inilah yang disebut memadahkan kita hina ubudiyah naranya. Memadahkan sidin sugih iqamatur rububiyah naranya. Menampakkan kesugihan Allah. Jadi orang berdoa itu menampakkan bahwa Allah Ta'ala ini sugih, kaya raya, berkuasa. Dan sekaligus menampakkan kita tuh hina. Inilah yang dikatujui Tuhan. Inilah yang disebut intisari berdoa. Inilah yang disebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi orang yang kaya ini belum kabul lagi, ini sudah berdoa memuji Tuhan. Kalau orang yang tadi, yang pemulaan tadi, mahadang kabul dulu hanya rimu sama Tuhan. Selama belum kabul, mandemnya. Tuh nanti mandem lah. Nanti mandem tuh mau kapan babila kada sembuh juga mau duduk di muara lawang mau keluar ke pun jambu mau kapan babila ya. Nah bertanya-tanya ya kalau ada yang dihadang, jadi perasaan hendak gembira Allah itu belum ada lagi karena menganggap sesuatu yang nikmat dari Allah itu kada ada, belum datang lagi itu sembuh. Cuma bila jadi diberi Tuhan sembuh, wah ibu benar, berarti lambung tuh bang, ini bagus kan ini. Cuma derajatnya hanya minas solihin, derajatnya lain derajat yang minal aulia. Kalau derajat wali-wali Allah Ta'ala datang dari alhamdulillah, sudah himung sama Tuhan, karena kalau memandang hakikat dari. Dan orang wali ini bila berdoa bukan karena minta pindahakan dari sesuatu keadaan ke keadaan yang lain. Kada menganggap keadaan yang dipilih oleh Tuhan itu kada bagus. Bagus saja sudah. Tak kayak ibarat miskin, atau si wali ini miskin. Ya kada minta sugih kan? Walaupun dia berdoa mulutnya minta sugih. Aghnina ya Allah. Aghnina dia. Yang orang yang ada wali meminta sugihakan dengan Tuhan, memang itu yang tujuannya. Ada salah juga ini. Cuma derajat kelas berbeda. Mudahan paham lah. Bila paham nih kan bisa jadi ketua wali. Sekian paham ini ada yang wali lagi. Jadi memang kita disuruh berusaha beribadah itu meningkatkan kualitas ibadah. Jangan beribadah itu model kaya masih kaya kanak-kanak benar. Walaupun umur kita ini kan sudah 99 tahun, besok artinya ya Allah. Jadi diusahakan benar biar sehari barang yang pernah dalam posisi keadaan yang Allah tuh butuh ridha lawan kita karena kita ridha lawan sidin. Jadi seluruh yang ditimpakan Allah ke kita ridha, bukti bahwa Allah ridha dalam kita. Jangan sampai kita model kaya yang kayak biasa-biasa kayak bahari-bahari, datang sesuatu yang nyaman hanya memuji Tuhan alhamdulillah aja. Datang yang ada nyaman taumut. Nah ini kayak kadang-kadang belum dewasa berpikir, belum dewasa. Datang suatu musibah maumur, kadang kalau dipandiri dipandiri pemamai. Nah kalau orang-orang wali itu alhamdulillah ya ala kulli hal, selalu memuji Allah pada setiap keadaan. Kenapa kawan kayak itu? Ini sudah belajar sifat 20 dari pertama sudah. Kudrat, iradat, belajar sudah kita. Seluruh yang terjadi atas kehendak Allah dan Allah bakal hendak ada yang ada bagusnya. Karena itu kita disuruh taslim lawan Tuhan.
dalam urusan di dunia ini apapun itu taslim kita lawan Allah. Arti taslim itu apa aja pian jatuhannya ulun tinggi aja, ulun minta pilihan pian itu sudah ya Allah Ta'ala nyawa minta pilihan ada kata apa ya aku jual yang ianya. Nah magun-magun Allah jual yang ianya, baik kita udah kayak minta pilihan sidin ya Allah Ta'ala nyawa minta pilihan aku kah tinggi pian aja tuh yang mengurus ulun ini. Nah itu yang disebut wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi maksudnya yang kita yang mengatur model kayak kita mengatur. Bukti kita mengatur, kita menghadangi. Itu bukti bahwa kita mengatur Tuhan. Kita ini ada bersifat kudrat secara hakikat, ada bersifat iradat yang menentukan, ada bersifat ilmu, ada tahu kayak pas wujudnya baik buruk tentang kita ada tahu. Tapi terlalu lancang kita ini model kayak mengatur Tuhan. Ya Allah, Allah minta ini, hadangi. Kapan pabila aja. Nah, maka tergambarlah dalam kalimat wali-wali Allah berbentuk syair. Ratu kasir hammak manggudir yakun. Janganlah engkau memperbanyak duka cita di dalam hidup ini, karena segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Maka taslimlah kita dengan Allah supaya hati itu tenang. Nah, itu kalimatnya namanya itu. Jadi segala sesuatu yang Allah takdirkan kita tidak pernah bisa mencari tempat untuk berlari. Nah, itu etikat. Karena sudah kayak itu keadaannya, kita ini hamba Allah itu Tuhan, lebih baik kita taslim taufiq dengan Allah. Nah ini hati supaya tenang. Kalau syariat bang tetap berlaku. Jadi orang wali itu datang sesuatu garing tetap memuji Allah, tetap bersyukur lawan Allah. Maksudnya tetap kawannya menjalani ibadah lawan Tuhan, kada nasihat tuh beribadah. Nah dan tetap berdoa lawan Tuhan minta sembuh. Walaupun berdoanya ini bukan karena hendak minta keluarkan dari garing, bukan karena menganggap garing kada bagus, walaupun untungnya meminta sihat, tapi meminta sihat semata-mata karena menjalankan kehambaan di hadapan Allah. Nah, dan paham ya lah. Nah yang terakhir ada cara kedua yang paling mudah. Kenapa kita berdoa lawan Allah? Dan cara kedua ini bila kita laksanakan, Allah memberi apa yang kita hajatakan, walaupun kita kada minta. Kita kan berdoa, ya kita ya Allah, nah ulun berdoa minta sembuh ini sebenarnya, wahai Allah, bukan menganggap garing ini kada bagus dari pian kada, ulun kada boleh maka kada bagus saja Tuhan. Jadi Allah minta sembuh ini, pian pang yang menyuruh. Walaupun Tuhan tahu pada kita nanti sembuh juga. Tapi Tuhan itu maklum aja nih. Tuhan itu as-syakur, arti as-syakur nih mengerti benar. Dan kita nih banyak salahnya, tapi Tuhan maklumi. Mau aja memberi pahala lawan kita tuh syakur namanya. Nah, tapi ulun sebutin aja Tuhan lain. Ulun ini kenapa berdoa? Ini cara yang kedua lah. Jadi kita nih solusi jalan pantasan di kita. Ibarat jalan itu pantasan cepat sampainya. Tapi ulun sebutin dia, ulun berdoa nih wahai Allah semata-mata hendak melihat akhlaknya Rasulullah di diri ulun. Karena Nabi Muhammad tuh Nabi kita ini lah dalam keadaan apapun situ berdoa dengan Tuhan. Itu akhlak Nabi. Walaupun Nabi kita tuh hati sini ubudiyah lawan Allah, tapi tetap hati ubudiyah tuh menghambakan diri, kadang menganggap ini kada bagus saja, tapi sini tetap berdoa lawan Tuhan. Maka ulun mutabaah kepada kekasih pian wahai Allah. Kekasih pian tetap berdoa, ulun berdoa. Ulun berdoa ini bukan karena menganggap garing kada bagus, miskin kada bagus, ulun minta sugih, minta sembuh semata-mata karena hendak melihat akhlak kekasih pian di diri ulun. Ya Tuhan luar biasanya, mungkin aku sugihkan dia sudah. Nah, aku sembuhkan dia sudah secepat, lebih cepat dari yang biasa. Nah, ini pada kata Rasulullah SAW. Tapi ini rahasia penting. Karena waduh kayaknya, tapi tetap andir ya Allah. Jadi Allah Ta'ala itu kada khawatir mendengar ngaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Situ cepat meresponnya, lebih cepat daripada kita misalnya kayak aja kita. Ya Allah, ulun berdoa semata-mata karena pian yang menyuruh. Sebenarnya ulun kada. Ulun yakin aja yang pian beri ke ulun ini bagus saja sebenarnya sudah. Cuma karena pian yang menyuruh, ulun mencari keridaan pian.
ulun berdoa. Bagus nih. Inilah hal yang jadi wali Allah Ta'ala. Coba ada yang lebih cepat dari itu. Apa itu? Mutabaah kepada Rasulullah. Nah, berwudu, kenapa berwudu? Karena Rasulullah berwudu. Sembahyang, kenapa sembahyang? Karena sembahyang akhlaknya Rasulullah. Wahai Allah, ulun sembahyang bukan karena mengharap surga. Bagus kada? Bukan juga karena ulun takut lawan neraka. Seandainya surga kadada, neraka kadada, tetapi ulun sembahyang. Nah, pagarang nyawa sembahyang. Ulun hendak melihat Rasulullah di diri ulun. Itu luar biasanya. Nah, ini cepat nih anunya. Pakai ibaratnya tuh Allahnya yang turun tangan langsung. Ada pakai kaina tuh. Nah, Allah a'lam. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم رضي الله عنه عبد الله ورسوله سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الله ورسوله الموفق عن الله تعالى بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف
خبيرا بخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.